Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amelia Stephanie Brutarigan dengan NPM 22341091. Pada video ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS berdasarkan data penelitian yang terdiri dari 88 responden. Oke, kita langsung masuk pada yang pertama, yang itu analyze. Kita langsung masuk di scale dan reliability analyze. Oke, kita masuk dari law yang pertama sampai dengan law yang ke-8. Kita pindahkan ke items. Oke, ini dia. Yang pertama adalah uji validitas dan realitas pada variabel loyalitas konsumen atau LOI. Seluruh nilai correction item atau total correction lebih besar dari 0,30 sehingga seluruh item dinyatakan valid. Nilai Corensbal alpha sebesar 0,798 lebih besar dari 0,60 sehingga variabel LOI dinyatakan reliable. Oke, selanjutnya kita masuk di KP. Oke, selanjutnya kita masuk di KP. Seperti yang pertama, KP1 sampai dengan KP6 kita pindahkan ke items. Oke, selanjutnya pada variabel kualitas produk atau KP, seluruh item dinyatakan valid karena nilai correct item total correlation lebih besar dari 0,30, nilai Coren Bands alpha sebesar 0,954 sehingga KP dinyatakan reliable. Oke, yang berikutnya kita masuk di KL. Oke, sama juga seperti yang sebelumnya, kita pindahkan ke item. Oke, eh, pada pada variabel kualitas pelayanan atau KL, seluruh item juga dinyatakan valid dan diperoleh nilai current bands alpha sebesar 0,932 sehingga KL dinyatakan reliable. Nah, yang terakhir yaitu KPS. Oke, yang terakhir itu KPS. Nah, yang terakhir adalah variabel kualitas pelayanan konsumen, variabel kepuasan konsumen atau KPS, seluruh item dinyatakan valid dan nilai Coren-Bands alpha sebesar 0,637 sehingga KPS dinyatakan reliable. Jadi seluruh item pada masing-masing variabel dinyatakan valid dan reliable. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian yang kedua yaitu B, uji normalitas dan multikolinearitas. Sama juga seperti yang tadi kita masuk di analyze, kita masuk di bawahnya itu ada di bawah scale ada non-fraud test, yaitu kita pilih di legally dialog dan satu kasar. Oke, yang di sini kita pilih yaitu
Oke, saya langsung saja membuat bagian B dengan C agar langsung saya jelaskan dengan bersamaan. Kita masuk di statistik, kita pilih yang model 5. Ini model 5. Function, user, unstatus. Oke. Nah, oke, ini adalah seluruh hasil dari yang di B itu kita disuruh untuk menjelaskan normalitas dan multikolinialitas. Selanjutnya ini saya masuk di bagian B, yaitu uji normalitas dan multikolinialitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, Kolmogorov atau Smirnov diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,75 karena 0,075 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Selanjutnya pada uji Loy, multikolinialitas variabel Loy memiliki nilai toleransi 0,086, 0,086 dan VIF sebesar 11.656. Sehingga terindikasi mengalami multikolinialitas, sedangkan KP memiliki toleransi 0,112 dan VIP 8,899 serta KL memiliki tolerance 0,143 dan VIP 6,977. Jadi KP dan KL tidak mengalami multikolonialitas. Oke, selanjutnya kita masuk yang di C, yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel modal summary, diperoleh nilai R square sebesar 0,896, artinya Loy atau KP dan KL mampu menjelaskan KP sebesar 86,9%, sedangkan sisanya sebesar 13,1% dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian berdasarkan tabel coefficient, diperoleh persamaan regresi yaitu KPS sama dengan minus 6,642 ditambah 0,505 Loy ditambah oleh 0,158 KP dan ditambah oleh 0,074 KL. Selanjutnya dilakukan uji parsial atau uji T. Karena NPM saya ganjil, maka digunakan alfa sebesar 10% atau 0,1 Loy memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,01 dan KP sebesar 0,072. Karena keduanya lebih kecil daripada 0,1, maka Loy dan KP berpengaruh signifikan terhadap KPS, sedangkan KL memiliki nilai signifikasi sebesar 0,228 lebih besar dari 0,1, sehingga KL tidak berpengaruh signifikan terhadap KPS. Terakhir adalah uji simultan atau uji F. Uji simultan atau uji F berdasarkan tabel ANOVA. Oke, tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh dari nilai signifikan kurang dari 0,01 karena lebih kecil daripada 0,10 karena lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa Loy, KP, dan KL secara bersama-sama berpengaruh terhadap signifikan terhadap KPS. Oke, ini semua data yang sudah saya buat mulai dari variabel enter atau remove, model summary, ANOVA, coefficient, residu statistik. Oke, demikianlah hasil pengolahan dan analisis data yang telah saya lakukan menggunakan SPSS. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.